Hai, kenalin. Aku Tanti. 13 November 2021, anakku 2 tahun, dan aku berhasil membuktikan kalau ASI masih tetap ada, walau hanya dengan pumping. Tapi berawal dari aku yang kurang ilmu, umur 2 bulan, Salman bingung puting, aku baby blues, depresi pasca melahirkan. Aku mencoba relaksasi sampai 4 kali dengan berbagai konselor laktasi, tapi gagal. Dan akhirnya aku menemukan titik ikhlas menjadi Mama Eping. Hampir 2 tahun lamanya, aku berpisah jarak dengan suami. Selama menjadi Mama Eping, aku dibantu dan tinggal bersama ibuku. Untuk jadwal pumping, aku udah ceritain di videoku tentang jadwal pumping Mama Eping. Dari awal Salman umur 2 bulan sampai 9 bulan, aku itu pumping sekitar 9 sampai 12 kali sehari dan gak pernah skip pumping antara jam 12 sampai jam 5 subuh. Jadi posisinya itu aku tidur itu sambil duduk, setengah duduk. Karena aku pakai penampung ASI itu, dan kalau misalkan aku miring sedikit itu bisa tumpah. Nah, karena pakai itu, jadi aku selalu bangun. Pernah miring sedikit, basah, tumpah. Sayang kan waktunya, sekalian aja pumping. Dan setiap sebelum tidur, aku selalu siapin cooler bag isi ice gel, isi pompa ASI, dan disimpan di sebelah tempat tidur aku, supaya kalau aku bangun, itu bisa langsung pumping. Untuk pertanyaan dari Mam Leoni tentang RP dan PP, regular pumping dan power pumping, udah ada jawabannya di videoku tentang jadwal pumping. Tapi jujur aku gak terpatok sama itu ya. Yang penting selama produksi ASI-nya cukup, paling enggak kalau sengantuk-ngantuknya setiap jam 12 sampai 12 malam sampai jam 5 itu pumping biasa, pakai teknik pumping 1 sama teknik pumping 2. Jadi totalnya sekitar 40 menitan. Sampai sekosong-kosongnya. Ketika masuk masa MPASI 6 bulan sampai 12 bulan, itu kan masa-masa jadwal pumping pasti berantakan. Dan di masa itu tuh belum batas aman kita nurunin jadwal pumping, karena perjalanannya masih panjang. Aku di masa itu pumping sesering mungkin sesempatnya, jadi nggak terpatok di 2 jam sekali, karena masa-masa yang susah bagi waktu. Itu udah aku ceritain di video ini ya. Secara garis besar, jadwal aku dari pertama sampai Salman mau 2 tahun itu sama. Karena aku tuh tipe orang yang mudah banget turun hasil pumpingnya kalau skip pumping. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Mam Nobi. Kalau seandainya aku skip 2 sampai 3 kali dalam sehari, itu tuh cepet banget turunnya. Jadi tipe orang itu beda-beda ya. Karena aku belajar juga dari kalian. Ada yang bisa stay produksi ASI-nya itu stabil dengan cuman pumping 4 kali sehari doang. Tapi aku udah coba, di aku tuh nggak bisa. Aku turunin jadwal 1 aja, besoknya langsung drop. Aku juga bukan tipe hiperlaktasi yang bisa turunin jadwal. Misalkan di 1 tahun jadi 6 kali, di 18 bulan jadi 4 kali. Aku nggak bisa kayak gitu. Yang mesti kalian pahami itu tuh disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ibunya, anaknya minumnya banyak nggak? Nah, kebetulan ini Salman ini tipe minumnya itu yang banyak. Jadi sampai 2 tahun itu minumnya segitu terus, 800 ml ke atas. Ada juga yang tipe semakin besar, usia 1 tahun lebih, minumnya makin berkurang, 500 ml. Nah, kalian itu bisa atur diri sendiri.
kalian tipe ibu yang mana nih? Yang turunin jadwal satu langsung turun, ngedrop, atau yang bisa stabil dengan cuman pumping 6 kali aja. Itu bisa kalian catat, dilihat di aplikasi Pumlog, catat setiap hari, coba kalian turunkan, misalkan satu jadwal, besoknya bagaimana? Jadi sedikit-sedikit ya. Kalau misalkan total dalam satu hari itu sama, berarti stabil, aman. Tapi kalau misalkan turun terus, berarti kalian tipe yang mudah turun. Nah, kalau dalam rentang waktu usia bayi 0 sampai 6 bulan, itu yang dicek itu pipisnya. Yang penting masuk ke tanda kecukupan ASI, minimal pipisnya 6 kali sehari dan BB-nya naik sesuai KMS. Karena bayi yang nyusuin langsung itu juga kan nggak tahu berapa mil yang masuk. Yang dilihat itunya, sama juga sebetulnya Eping itu. Cuman kita suka bandingin orang lain ya. Kalau Salman sendiri, dari pertama udah banyak terus. Dari usia 2 bulan itu sekitar 80 sampai 120 mil sekali minum. Seharinya bisa 8 kali sampai 10 kali. Jadi sehari itu butuh 1 literan. Tapi ada juga Mamira cerita itu anaknya minum satu hari itu cuman 600 sampai 800 mil. Nah, yang dilihat itu kenaikan BB-nya. Kalau udah bagus, BB-nya udah cukup. Kalau valve itu pengaruhnya cuma di hisapannya aja sih, karena kalau udah kendor atau robek dikit, itu bisa hisapannya berkurang, itu aja. Nah, kalau di bawah 6 bulan sih masih bisa kita simpan di bouncer, bisa sambil diliatin. Nah, mulai susahnya itu ketika mulai belajar merangkak, berjalan. Nah, itu masa-masa kritis juga untuk kita bisa bagi jadwal waktu pumping. Strateginya ketika kita susah bagi jadwal, itu nggak usah lihat jam. Misalkan 2 jam sekali kalian pumping, itu nggak usah dilihat dulu. Sekiranya ada waktu luang pumping, walaupun itu jedanya kita baru 1 jam atau 30 menit, pumping 10 menit, kumpulin asipnya daripada kita skip kepanjangan gitu. Masa-masa itu tuh akan terlewati juga. Semakin besar itu, kalau anak udah bisa jalan, itu masih udah bisa dikasih pengertian, kita bisa atur ulang lagi jadwal kok. Memang ada masanya nggak bisa ngatur jadwal, dan akan ada masanya lagi bisa atur jadwal. Cara selanjutnya, kalian bisa bikin kamar kalian itu safety. Misalkan lantainya itu dipakein karpet puzzle, temboknya juga. Jadi kalau kalian lagi pumping, kalian masih bisa awasin di situ kelihatan. Aku udah ngalamin naik turun, dan ketika mental kita kena, istirahat dulu, tidur dulu, nggak apa-apa deh, skip 1 malam tidur, terus coba jernihkan pikiran kalian, ikhlasin ngejalaninnya, syukuri karena kita masih bisa ASI walaupun caranya dengan pumping. Kalau untuk ngilangin rasa males pumping, bosen pumping, itu aku sendiri sebenarnya punya strategi gini, dibikin suasananya menyenangkan. Contohnya, target aku pengen bisa belajar marmat nih. Karena ada target itu bisa belajar marmat, jadi semangat lagi pumpingnya. Belajar marmat itu nggak 1 kali aku coba berhasil. Atau kalau aku gonta-ganti pompa ASI itu tiap pakai atau tiap nyobain yang beda, itu timbul rasa semangat lagi pumpingnya karena mau nyobain lagi sambil belajar. Oh, kok ini gini ya hisapannya, oh gini, ini gini ya, jadi semangat lagi gitu. Jadi Salman itu nggak suka asip beku, asip dari freezer semenjak gagal relaksasi yang keempat waktu umur 9 bulan. Dan di situ juga awal mulanya turun produksi ASI aku karena relaksasi dan karena sakit. Jadi ketika ada pertanyaan dari Mam Dita, kalau kita jadi Eping kan harus pumping 3 jam sekali. Kalau freezer penuh gimana?
padahal sudah diminumkan juga. Banyak kalian bisa beli freezer, lanjutin nyetoknya. Yang kedua, bisa dimanfaatin kalau misalkan gak ada freezer lagi, tetap diputer. Misalkan tanggal lama, bisa kalian keluarin, masukin lagi tanggal baru yang tanggal lama, bisa dipakein. Mandi ASI lebih baik kelebihan daripada kekurangan. Karena kita nggak tahu kapan produksi ASI kita turun. Mungkin sekarang kita ngerasa berlebih bakal cukup sampai 2 tahun. Ya karena aku juga kayak gitu. Produksi ASI aku banyak di awal, 1,5 liter sehari. Itu udah lebih dari cukup, bisa nyetok. Kan stok selalu banyak. Tapi tiba-tiba keadaannya sakit. Produksi ASI turun, salah minum obat yang mengandung pseudoephedrine, turun. Aku tipe orang yang rajin pumping 9 kali paling sedikit, dan aku selalu berusaha keras untuk menggapai apa yang aku inginkan gitu. Tapi dibenturkan dengan keadaannya sakit lah. Semenjak saat itu aku tipe mama Eping yang kejar tayang, gak nyetok ASI di freezer lagi. Dulu nyetok, Salman suka dua-duanya, lebih menantang banget dong, karena khawatir gak cukup tadi. Kalian jangan sebut aku lulus S1, S2, S3 karena aku ngerasa gak ASI eksklusif. Dari pertama, sebelum full ASI Salman itu udah pernah pakai Sufor, dan itu menggugurkan kata ASI eksklusif. Aku tuh udah baca apa sih sebenarnya ASI eksklusif itu apa gitu. Setelah aku baca ya patah hati sih. Wah, aku nggak ASI eksklusif, kok baru tahu setelah dikasih Sufor ya. Nggak bisa dapet piagam ASI eksklusif. Aku mulai bangkit, dan pokoknya target aku selanjutnya harus ASI. Harus ASI. Aku harus rajin pumping. Salman harus ASI full. Di tengah jalan tiba-tiba sakit, turun, sakit lagi, turun lagi. Dari yang asalnya 1500 ml turun ke 1 liter, sampai paling parah itu waktu sakit di bulan Juni. Itu turun drastis banget, dari 800 tuh sampai jadi cuman 500 ml. Padahal aku tuh udah berusaha keras banget untuk tetap pumping. Aku tuh orangnya idealis. Keinginan aku ASI ya ASI, aku akan terus perjuangkan gitu. Pernah ada di satu titik itu gak cukup. Karena keadaan, aku udah rajin loh. Aku udah berusaha keras loh, tapi tiba-tiba sakit gitu. Pertama gak cukup itu rasanya memang kayak patah hati. Aduh, gimana nih, aku tuh target aku tuh mau Eping 2 tahun, gak mau ada campuran lain-lainnya, gak mau ada Sufor lagi, gak mau pakai apa-apa lagi, gimana nih. Terus aku pertimbangkan. Di saat itu mengobati perasaan aku tuh, aku kebetulan aja nemu motivasi dari konselor laktasi internasional. Intinya gini, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kalau misalkan nggak cukup, ibaratnya kamu lagi ada di luar, tiba-tiba lapar. Ketika lapar itu jauh banget nih, mau pulang dulu ke rumah untuk siapin makanan. Kira-kira kalian mau makan di restoran yang cepat saji atau mau kelaparan gitu? Gak apa-apa kok kalian di saat itu pakai kata fed is the best. Artinya kasih makan itu jauh lebih baik daripada mempertahankan idealisme untuk tetap ASI gitu. Sedangkan anak kita nangis di situ, gak cukup. Karena memang kondisinya seperti itu. Tapi Salman tuh gak suka Sufor ya. Ketika gak cukup itu pas udah makan, jadi sekitar umur 1,5 tahun. Jadi aku tuh pakai air sama madu atau sama UHT. 6 bulan pertama gak ASI eksklusif, oke lah. 6 bulan ke 1 tahunnya ASI full. Dari 1 tahun ke bawahnya ya gagal lagi.
idealisme aku tuh dibenturkan dengan keadaan. Dulu aku sering baca pasti bisa relaksasi gitu. Oh mungkin aku kurang bekerja keras. Akhirnya aku berusaha keras sampai 4 kali. Berusaha keras untuk ngikutin, katanya harus tega, harus apa gitu kan. Ternyata malah ketika kita berusaha keras, plek gitu, dibenturkan lagi dengan keadaan. Malah salamannya trauma, malahan minum ASI kan, malah maunya minum air putih aja, malah jadi trauma. Bukan itu gitu poinnya. Mungkin udah banyak orang yang kasih kisah keberhasilannya relaksasi gitu. Mungkin Allah itu pengennya aku tuh ngasih tahu orang-orang yang gagal relaksasi, yang belum berhasil, supaya lebih bersyukur gitu. Sekaligus memang melemahkan kekeras kepalaan aku gitu, supaya aku lebih baik lagi, supaya aku inget rasanya bersyukur di situ. Yang kedua kalinya sekarang, ketika ASI aku nggak cukup, padahal aku udah berusaha keras, aku rajin pumping 9 kali sehari, tiba-tiba plek, sakit, turun lagi. Mungkin di situ Allah punya maksud supaya aku jangan terlalu keras hati, atau mungkin aku diminta untuk melihat dari kacamata lain, kacamata orang-orang kekurangan ASInya yang udah berusaha keras gitu. Orang yang berhasil apping itu bukan aku yang pertama, udah lama ada orang yang berhasil apping dengan ASI yang banyak, yang melimpah sampai akhir appingnya gitu. Nah aku nggak di situ. Pastinya kejadian seperti itu kan mungkin ada yang salah dari diri aku sendiri yang harus diperbaiki. Malah aku jadi mikirnya gini, kayaknya yang harus diapresiasi itu bukan hanya cukup ASInya deh, tapi perjuangan setiap orang itu kan beda, dan itu mesti diapresiasi juga. Ibaratnya prosesnya yang harus diapresiasi. Kalian bertahan dengan kondisi apapun, walaupun kurang masih tetap pumping, itu menurut aku harus diapresiasi. Aku baca juga dari konselor laktasi Kelly Mom.com IBCLC, bayi yang dikasih cuman 50 ml aja ASI per hari itu dapat manfaat yang banyak. Jadi walaupun kalian kondisinya kurang, pumpingnya kurang, kasihin aja ASInya. Jangan karena kurang lantas berhenti. Gak apa-apa dapat 50 ml, dapat 20 ml doang sehari kan, berikan. Malah aku salut banget ya waktu itu dapat DM kalau Mam Tere itu cuman 5 ml 10 ml ASInya dikumpulin, dapatnya cuman 5 ml doang sesendok gitu sehari. Aku masih dapat 500 ml dan dia cuma dapat 50 ml. 500 ml tuh jadi kelihatan banyak ya kalau kita lihat yang sedikit. Jadi lebih banyak bersyukur lagi. Kalau kita lihat ke atas tuh rasanya kayak kurang terus gitu. Lihat, wah itu banyak ya, wow itu banyak ya, jadi minder. Ada orang yang bisa malah patah semangat, ada orang yang bisa bikin semangat ngelihat kayak gitu. Tapi ketika lihat ke bawah, ada orang yang mati-matian dari 10 mil 20 mil berusaha, kita mah sehari dapat 500 mil, walaupun kurang tuh malah jadinya bersyukur. Target aku pumping, eksklusif pumping itu berubah. Pokoknya aku gak akan berhenti pumping walau berapapun hasil yang aku dapatkan. Kena mental gak sih saat itu? Ya kena mental. Pak, itu turun lah, gimana lah konten aku nih eksklusif pumping gitu di YouTube. Gimana aku pengen menginspirasi orang-orang kalau aku bisa ASI sampai 2 tahun tapi nyatanya kurang ASInya. Tapi jadinya gak ke situ lagi. Aku mau motivasiin kalian
Siapapun kalian yang lagi berjuang, walaupun asinya sedikit, bertahan aja. Yuk kita bertahan, yuk syukuri berapapun yang kita dapat. Yuk kita sama-sama sampai 2 tahun. Apapun yang terjadi, mau campur karena nggak cukup, nggak apa-apa. Kalau cukup, bersyukur banget, alhamdulillah. Setiap kali aku diuji turun atau lagi kena mental, aku harus cari jawabannya. Allah itu mau bawa aku kemana sih? Mau liatin apa sih? Apa yang salah dari diri aku? Apa yang harus aku rubah? Mungkin ini caranya juga supaya aku gak sombong. Kan ngerasain dari yang terbanyak terus turun dari yang sedikit. Ngerasain gimana orang-orang berjuang buat dapetin ASI. Jadi aku tahu rasanya. Buat kalian yang masih bertahan, itu hebat banget. Aku mau pesan juga sama kalian. Buat aku, mentality health ibu itu nomor 1. Kesehatan mental. Kita pikirannya gak bisa bener kalau mental kita kena. Nanti pikirannya malah gak bisa ASI, depresi, nyakitin anak, pikirnya pengen nyelakain diri sendiri, nyelakain anak. Jadi cari sesuatu yang bikin kalian bahagia. Kalau sekiranya eksklusif pumping ini bikin kalian stres, coba dipikirin dulu, siap gak ngejalanin epping. Kalau misalkan akan mengganggu mentality health kalian, ya udah, anak kalian perlu ibu yang sehat mentalnya. Gimana nih supaya mental mama epping sehat? Ikhlasin, turunin idealismenya, senang menjalaninya, it's okay. Dibawa have fun, dibawa enjoy selama pumping itu. Kalau ada stres, tidur, tanya lagi sama diri sendiri, lanjut gak nih, siap gak? Tuh. Aku baru turunin jadwal itu sekitar seminggu sebelum 2 tahun malahan, karena produksi ASI aku kan udah 500 ml nih. Jadi aku udah persiapan ke Salman itu, siap-siap ganti media dan siap-siap biar aku gak sakit juga pas nyapih. Yang asalnya 9 kali, aku turunin 5 kali di dalam seminggu itu. Jadi cuman seminggu aja. 5 kali, terus 3 kali sehari, terus 2 kali. Di hari terakhir, di pas hari ulang tahun Salman, itu terakhir aku pumping, besoknya gak lagi pumping plek. Dan gak sakit sama sekali, gak ada bengkak, karena produksi ASI-nya udah turun. Terakhir itu di hari Salman ulang tahun itu, produksi ASI aku itu udah 300 ml aja. Salman ganti media ke botol sedotan. Susunya aku batesin, harus dibatesin 500 ml sehari atau sekitar 2 gelas aja, dan banyakin minum air putih. Itu di sounding, jadi jangan bilang lagi mau nen lagi, minum ya, mau minum ya, itu tuh di sounding terus. Nah mam, mungkin itu aja video dari aku, semoga gak ada yang kelewat. Kalau ada yang kelewat mungkin nanti akan aku bikin videonya. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi, terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya, like, comment, dan subscribe. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Semangat Mama Epping, semangat pumpingnya.